Lewat WA aja. Kak, ngunitnya di depan aja sih. Kalau jawab dan sebagainya mungkin sekitar antara 5 hingga 10. Lewat WA aja. Ada.
Enggak sih kalau dia itu biasanya tidak ngerti bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Saya mahasiswa dari IAIN Palangkaraya semester 5, program studi bimbingan konseling Islam. Baik, saya di sini akan memaparkan paper saya yang berjudul efektivitas penggunaan teknologi sebagai media belajar pada perkuliahan daring selama pandemi COVID-19. Sejak pandemi melanda Indonesia, sistem pendidikan dilakukan secara daring atau online. Tentunya pembelajaran daring ini membutuhkan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan perkuliahan daring. Pembelajaran online pada dasarnya membutuhkan dukungan perangkat mobile seperti smartphone atau tablet dan laptop. Teknologi sendiri terdiri dari teknologi based learning, yaitu audio tape, voicemail, dan telepon. Dan teknologi based learning ada bulletin board, internet, email, dan telecollaboration. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dillon dan Gunawan-Dana, untuk menjadikan suatu pelajaran daring sukses, ada 3 hal yang mempengaruhi, yaitu teknologi, karakteristik pengajar, dan karakteristik pelajar. Model pembelajaran e-learning juga merupakan inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran daring. Selain e-learning juga dapat pemanfaatan teknologi komunikasi lainnya yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran daring dapat digunakan seperti Zoom, Google Classroom, WhatsApp, YouTube, Google Meet, dan lain sebagainya. Tentunya dalam prakteknya pembelajaran daring ini mempunyai beberapa kendala. Untuk itu penelitian ini untuk dapat melihat seberapa efektif penggunaan teknologi sebagai media belajar pada perkuliahan daring selama pandemi COVID bagi mahasiswa khususnya di program studi bimbingan konseling Islam di IAIN Palangkaraya. Nah, model penelitian ini saya menggunakan metode kuantitatif, di mana saya menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data kali dengan memanfaatkan Google Form. Pengumpulan data ini dilakukan secara online dan menyebarkan di Google Form pada grup kelas WhatsApp.
Sejak penelitian ini, yaitu mahasiswa semester 3 dan semester 5 pada program studi bimbingan konsul Islam. Adapun beberapa pertanyaan yang saya ajukan yaitu terkait semester berapakah mahasiswa, yang mana subjek penelitian ini terdapat 60,7% dari semester 3 dan 33,3% dari semester 5. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan saudara sebagai mahasiswa PKI mengenai pembelajaran daring selama masa pandemi? 33,3% merasa cukup puas, lalu 33,3% merasa kurang puas, 25% merasa puas, dan 8,3% merasa sangat tidak puas. Kebanyakan mahasiswa menggunakan teknologi handphone sebagai penunjang, dan hanya 8,3% saja yang menggunakan laptop. Lalu media apa atau media teknologi yang digunakan selama pembelajaran daring? 25,9,2% menggunakan WhatsApp, 33,3% menggunakan Zoom, lalu 29,2% yang menggunakan WhatsApp, serta 42% lainnya mengatakan menggunakan Google Meet, Telegram, email, dan menggunakan semua media. Lalu bagaimana penerimaan materi yang disampaikan oleh dosen melalui pembelajaran daring? 37,5% merasa cukup, 33,3% merasa baik, 16,7% merasa kurang, 8,3% merasa sangat baik, dan 4,2% merasa sangat kurang. Lalu saya ajukan pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi kekurangan pembelajaran daring? 54,2% merasa jenuh atau bosan, 25% merasa boros kuota, 8,3% mengatakan tidak ada sinyal, dan 4,2% lainnya mengatakan sinyal tidak stabil, dan semua pilihan benar seperti jenuh, bosan, serta susah sinyal. Lalu pertanyaan terakhir, mana yang Anda pilih, pembelajaran tatap muka langsung atau pembelajaran daring? Responden mengatakan bahwa 54,2% mengatakan sebagian daring, 20,8% mengatakan full daring, dan 25% mengatakan full tatap muka. Dari hasil tersebut, saya dapat menarik kesimpulan bahwa mahasiswa selama kurang lebih 3 semester ini melakukan pembelajaran daring, mampu beradaptasi dan mengoperasikan media teknologi sebagai penunjang pembelajaran daring. Lalu masalah umum seperti sulitnya jaringan dan terbatasnya kuota internet menjadi masalah utama dalam pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini cukup efektif jika dilakukan untuk mata kuliah teori, tetapi tidak dengan mata kuliah praktik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyampaikan paparan dari bagus sekali, menarik sekali penelitian. Saya itu fakta yang kita hadapi saat ini. Saya terkejut mendengar apa responden itu menjawab yang tidak bosan. Ini memang faktanya seperti itu. Tapi belum ada yang meneliti gitu. Ini memang asumsi saya pribadi betul. Mungkin kita buka kenalkan diri sedikit, nama, asal, lembaga.
mantan saya gitu lainnya ada mungkin ini lebih ke saran kali ya. Jadi untuk penelitian kuantitatif apabila sampelnya itu hanya 8 orang tadi ya. 8. Tidak, jumlahnya itu 30 dan 18. 3 dan 9. Iya ya. 30 dan 18. Ya, karena ada beberapa sumber yang mengatakan 50 dan 100. Apabila kurang dari itu maka data bisa terbatas. Baik, saya tanggapi. Saya juga ada membaca bahwa ada untuk penelitian kuantitatif itu harus ada yang namanya standar subjeknya, berapa persen dari populasi. Kenapa saya memakai dari sudut pandang, saya menggunakan subjek dari DKI? Karena setiap prodi itu pembelajarannya berbeda-beda. Saya mau fokus ke satu program studi ini karena BKI membutuhkan bukan hanya teori, tentunya praktek. Mungkin ada beberapa program studi yang cukup dengan teori, tidak perlu praktek. Jadi karena itu jadi salah satu alasan saya mengapa saya menggunakan populasi di program studi BKI. Silakan mungkin yang lain. Maka kalau mobil ya itu pengetahuannya berbeda. Kita kan mau mengukur, tadi mau mengukur pelajaran dari otomatis kita lima lakukan segala hal berbeda. Itu ada ketimpangan nggak? Penelitiannya nggak bakal adil dong. Langsung saya tanggapi ya. Sebenarnya tentunya memiliki ketimpangan kan karena ada semester 1, 3, 5 dan 7. Tapi faktanya di lapangan semester 7 pada saat itu saya melakukan penelitian. Semester 1 masih belum masih belum ospek. Jadi belum ada mahasiswa belum menerima teori gitu. Nah, sedangkan dari semester 7 itu mereka KKN. Jadi seperti itu, ada keterbatasan dalam penelitian yang saya lakukan. Ya. Sepemilik yang saya tahu, kalau kita melakukan penelitian, kita tidak bisa membandingkan antara anak berusia 3 tahun dengan anak berusia 5 tahun. Itu contoh sederhana. Jadi kalau bisa ambil 3 tahun dari 5 tahun, otomatis dari 5 tahun sudah tahu cara kita berjalan. Dari 3 tahun, belum tahu. Jadi kalau kita melakukan penelitian harus bandingkan kapal dengan kapal. Makasih, Kak. Ya. Pas
penggunaan teknologi sebagai media belajar pada perkuliahan daring selama pandemi COVID-19. Baik, terima kasih atas sarannya. Saya menyadari bahwa penelitian saya masih banyak kekurangan ya karena terbatasnya dalam penyebaran kuesioner ini. Dalam prakteknya di lapangan itu pun dalam pengisian kuesioner sendiri yang khusus untuk 3 dan 5 itu membutuhkan waktu sampai seminggu, 2 minggu baru harus terisi gitu. Karena sulitnya mahasiswa, persediaan mahasiswa dalam meluangkan waktu mengisi kuesioner itu menjadi salah satu tantangan tersendiri menurut saya ya dalam melakukan penelitian kuantitatif ini. Jadi terima kasih banyak sarannya buat kakak-kakak sekalian. Saja dari saya. Mungkin yang terakhir. Iya. Saya melakukan penelitian kuanti ini dalam apa namanya? Saya tidak membuat pertanyaan, membuat kuesioner. Saya tidak membuat sendiri. Gitu. Saya saya minta izin terlebih dahulu dalam menggunakan kuesioner tersebut. Ya, karena kan ruang lingkup populasi saya hanya untuk program studi bimbingan konseling ya Kak. Sedangkan semester 7 itu kalau tidak salah mereka mahasiswanya 10 atau 12. Sedangkan semester 1 yang baru masuk itu tidak sampai 20 orang. Jadi menurut saya ini sudah mewakili populasi gitu. Karena semester 3 dalam program studi bimbingan konseling itu sudah harus melakukan sudah ada teori dan melakukan praktek. Jadi bukan hanya dari semester 5 saja. Itu dari saya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan atau ini masih ada. Ya. Jadi kita
Untuk selanjut dari tim Oh, mau tidak ya, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ridwan Tio selaku chairman hari ini dan para peserta UAS kelima di IAIN Pontianak sekalian. Kami salah satu peserta dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Samarinda. Perkenalkan, saya Rina Delvani dan saya Karnalita Anatasmerti. Kami dari program studi bimbingan konseling semester 3 akan menjelaskan atau memaparkan jurnal kami yang berjudul Dampak Proses Pembelajaran dalam Jaringan bagi Generasi Milenial di Tengah Pandemi COVID-19. Nah, adapun isi dari topik kami ini, yang pertama ada pengantar COVID-19, yang kedua ada fenomena pembelajaran daring, yang ketiga ada dampak positif pembelajaran daring bagi generasi milenial, dan yang keempat dampak negatif pembelajaran daring bagi generasi milenial. Baik, yang pertama pengantar COVID-19. Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum teridentifikasi sebelumnya pada manusia. Gejala sebagian orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga gejala berat. Gejala yang paling umum yaitu gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Namun masih banyak gejala-gejala yang tidak umum yang dirasakan seseorang yang terpapar virus ini, seperti rasa tidak nyaman, nyeri bagian tubuh, nyeri tenggorokan, pusing, diare, dan sering juga itu gangguan pernapasan, hilangnya indera perasa atau penciuman dan lain sebagainya. Indonesia adalah salah satu negara yang virus yang berasal dari China. Indonesia terkonfirmasi terjangkit oleh virus ini melalui pengumuman yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Pasien terinfeksi virus corona berjumlah 2 orang yang merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Depok. Data dari Center for System Science and Engineering atau CSSE, data dari tanggal 16 sampai 29 Agustus, tercatat kasus COVID berjumlah 219.477 kasus aktif di Indonesia. Dan data dari zonabanten.com pada tanggal 29 Agustus 2021, pada jam 16.45 waktu Indonesia Barat, pasien positif berjumlah 7.427 kasus baru, yang membuat akumulasi total kasus baru di Indonesia menjadi 4.073.831 kasus. Dengan munculnya wabah virus corona di Indonesia saat ini, tentunya sangat berpengaruh terhadap seluruh masyarakat dan para pelajar serta mahasiswa atau generasi milenial. Nah, generasi milenial atau generasi Y adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1980-an atau 1990 atau awal tahun 2000-an. Wabah virus corona juga berdampak pada beberapa bidang seperti bidang sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Nah, yang menaruh perhatian ini dalam bidang pendidikan.
Karena sejak munculnya virus ini, pemerintah pusat maupun daerah menyebarkan surat edaran tentang perubahan sistem di sekolah, universitas, dan institusi pekerjaan. Dengan surat edaran perintah untuk diliburkan, dari sekolah-sekolah yang sebelumnya melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, melaksanakan pembelajaran di dalam kelas harus dialihkan ke pembelajaran daring atau online atau dalam jaringan menggunakan smartphone, Android, laptop, dan lainnya dengan media aplikasi yang bermacam-macam. Sistem pembelajaran sekarang tidak lagi seperti dahulu, yang mana pelajar dan pengajar saling berinteraksi satu sama lain. Saat ini pelajar dan pengajar hanya saling berinteraksi lewat ruang virtual saja. Nah, dulu kita bisa bertegur sapa di dalam kelas, tapi sekarang ini hanya bisa bertegur sapa lewat layar virtual. Baik, poin kedua, fenomena pembelajaran daring akan dijelaskan oleh rekan saya, Fernalita. Fenomena pembelajaran dalam jaringan. Perubahan yang terjadi dalam sektor pendidikan di masa pandemi ini mengalami perubahan dalam sistem pembelajaran. Yang awalnya pembelajaran harus tetap muka, saling berinteraksi antara dosen dengan murid, kemudian saling mengungkapkan pendapat dan mengungkapkan argumen dan saling berdiskusi secara langsung. Kemudian karena terjadinya pandemi, ruang virtual menjadi salah satu media pembelajaran yang paling efektif. Beberapa media yang umumnya digunakan seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, Telegram, Zoom, Edmodo, Psikologi, dan email. Keadaan di masa pandemi ini serba sulit ekonomi. Nah, maksudnya sulit ekonomi ini banyaknya orang tua yang kehilangan pekerjaannya menyebabkan kurangnya pemasukan biaya, nah, sehingga berdampak kepada anaknya yang bersekolah, contohnya seperti sulitnya membayar uang SPP, kemudian sulit bekerja, di mana zaman pandemi ini lapangan pekerjaan itu semakin sedikit ya, nah itu yang membuat sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kemudian belajar dan berbagai kesulitan lainnya. Belajar daring membuat semua orang harus beradaptasi, mulai dari guru, dosen, siswa, mahasiswa, bahkan orang tua. Semua harus serba online, di mana harga kuota internet semakin mahal dan cepat habis. Seringkali jaringan tidak bagus, bahkan di beberapa daerah internet sulit untuk didapatkan. Nah, ini berdampak contohnya pada diri saya sendiri, karena saya berasal dari Kulit Mangsoy, Kalimantan Utara, perbatasan Malaysia Indonesia. Nah, di tempat saya itu jaringannya sangat minim sekali. Nah, karena jaringan sangat minim, ketika dosen menjelaskan pembelajaran, ketika jaringannya sulit dan keterbatasan, dan saya itu kadang sulit untuk memahami pembelajaran yang dijelaskan oleh dosen. Nah, pada sektor pendidikan anak usia dini ini juga mereka memerlukan perhatian yang khusus serta pembelajaran yang lebih intens. Nah, karena proses inti dari pembelajaran adalah berinteraksi secara langsung. Baik, poin ketiga, dampak positif pembelajaran daring bagi generasi milenial. Sebelumnya, dampak ini agak mirip sama pembahasan kakak yang tadi, tapi kami menggunakan pendekatan secara literatur. Baik, dampak positif pembelajaran daring generasi milenial. Yang pertama, terhindar dari virus corona. Pembelajaran daring diterapkan sebagai alternatif pembelajaran tatap muka untuk menghindari kontak fisik antar pelajar dan pengajar. Nah, pembelajaran daring ini dinilai sangat efektif untuk dilaksanakan karena untuk tetap sehat dan sekaligus menuntut ilmu di masa pandemi. Dan yang kedua, waktu dan tempat yang fleksibel. Pelajar maupun pengajar bisa memilih waktu dan tempat yang mereka inginkan untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi itu pelajar bisa lebih memahami materi yang diberikan dosen melalui virtual ini daripada pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, efisiensi biaya. Tentunya dengan diterapkannya pembelajaran daring dapat menekan biaya kuliah, biaya makan, dan yang keempat, pembelajaran aktif, kreatif, dan mandiri.
Dengan keterbatasan gerak di masa pandemi, tentunya membuat pelajar dituntut untuk menyesuaikan diri secara mandiri, berperan aktif serta kreatif dalam mengerjakan tugas. Dan selanjutnya, pelajar dapat mengakses materi pembelajaran dari kapan saja. Pelajar maupun pengajar bisa mengakses materi melalui internet, Google Scholar untuk mencari jurnal-jurnal ilmiah, aplikasi e-Buku atau perpustakaan nasional dari pemerintah, dan masih banyak website atau aplikasi-aplikasi lainnya untuk mencari materi pembelajaran. Selanjutnya, memperoleh materi dengan mudah dan dapat mengevaluasinya kembali. Dan yang terakhir, dapat melakukan pembelajaran dengan santai. Dampak negatif pembelajaran daring bagi generasi milenial. Yang pertama yaitu beberapa pelajar banyak yang kurang memperhatikan pembelajaran yang sedang ada dibahaskan dalam forum. Mereka berfokus pada sosial media yang buka. Contohnya seperti ketika dosen sedang menjelaskan secara virtual, banyak mahasiswa yang tidak fokus melihat dosen menjelaskan. Mereka hanya berfokus pada contohnya gadget, contohnya HP yang mereka pegang dan membuka sosial media Instagram, bahkan ada yang bermain game. Itu menyebabkan sulitnya pemahaman bagi mahasiswa. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran dari ini banyak pelajar yang kurang berniat dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini berpengaruh pada pulangnya pemahaman pembelajaran yang dijelaskan oleh pengajar. Nah, ini contohnya seperti ketika sudah melaksanakan pembelajaran, banyak mahasiswa yang meninggalkan pembelajaran, seperti kayak mereka hanya masuk di dalam pembelajaran, kemudian mereka ada yang tidur ataupun ada yang melakukan kegiatan lainnya, tidak fokus dalam pembelajaran yang dijelaskan oleh dosen. Kemudian yang ketiga, teknologi yang semakin canggih memungkinkan adanya penipuan dan kejahatan-kejahatan di dalam aplikasi. Contohnya seperti banyak pelajar itu mereka membawa nama dosen dan meminta tolong kepada mahasiswanya. Contohnya dosen ini mengaku membutuhkan pulsa ataupun meminta mengirimkan uang. Kemudian yang keempat, menumpuknya tugas yang diberikan pengajar berdampak pada kesehatan mental pelajar terganggu, rentan menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Nah, menumpuknya tugas ini ketika dosen memberikan tugas kepada mahasiswanya, kemudian mahasiswanya banyak yang kurang memahami pembelajaran yang diberikan oleh dosen, membuat mahasiswa ini cemas, bagaimana cara menyelesaikan tugas ini, sedangkan mahasiswanya tidak paham. Kemudian yang terakhir, terkadang banyak fokus karena banyak keluarga atau rumah yang mengganggu ketika sedang belajar. Nah, ketika sedang belajar, ketika kita mahasiswa sedang belajar, orang tua itu terkadang tidak mengetahui bahwa anaknya itu sedang melaksanakan pembelajaran. Terkadang orang tua itu meminta tolong mungkin membantu memasak, padahal anaknya sedang belajar. Kesimpulan dari artikel kami yaitu pembelajaran dari ini berdampak positif dan negatif. Untuk itu, guru, dosen, siswa, dan mahasiswa perlu beradaptasi serta mengoptimalkan pembelajaran di masa pandemi ini. Baik, mungkin itu saja. Kami kembalikan kepada Saya kira hanya di biasanya kalau ada perkuliahan itu biasanya join di Google Meet, tapi nggak tahu kemana ini. Jika ditanya coba sini gitu, tidak mungkin betul mungkin lagi tidur, mungkin lagi masak, belanja apa gitu. Silakan. Ini topik yang betul-betul sedang kita hadapi saat ini dalam dan pembelajaran kita. Silakan.
Saya akan menjawab, sebenarnya pembelajaran daring ini memang kurang efektif ya. Kita sebagai mahasiswa sebenarnya harusnya niat kita kuliah itu apa sebenarnya. Nah terus itu karena pandemi ini kita tidak bisa mengelak maksudnya jadi kita itu harus beradaptasi dan mengoptimalkan pembelajaran kita, karena niat dari awal tadi kita datang untuk ke kampus itu adalah berkuliah. Kalau memang nggak mau niat berarti tidak sesuai kuliah masih. Mungkin dari saya. Kemudian tadi pertanyaan yang banyak yang stres ataupun cuma sebenarnya mungkin dari diri kita sendiri bagaimana caranya kita agar pemahaman dari diri kita itu mengoptimalkan pembelajaran. Contohnya seperti itu yang misal nih di dalam pembelajaran itu karena mereka tidak memperhatikan pembelajaran di dalam kelas, di dalam bentuk tadi. Coba contohnya misalnya mahasiswa itu nggak mendengarkan, ya otomatis dalam mengerjakan tugas ya pasti nggak bisa juga mengerjakan tugas karena nggak paham materinya. Nah jadi itu kayak harus optimal yang kayak tadi saya bilang. Yang tujuan kuliah itu apa kalau nggak mau memperhatikan pelajaran yang kuliah aja sekalian gitu. Itu harus memperhatikan materi betul karena niatnya kuliah, pasti kalau menyimak materi, memahami materi pasti itu akan terhindar gitu loh dari kecemasan. Mungkin ada yang lain? Ada yang coba kita masih Yang kedua ingin menambahkan pertanyaan tadi kan tentang tanggapan. Sekarang untuk ada solusi apa yang bisa? Karena kita saat ini terjebak dalam COVID-19, kita nggak bisa juga mengatasi muka kan. Jadi pasti dari sekarang sudah belajar. Nah, mungkin solusinya itu ya tadi kita harus beradaptasi. Maksudnya beradaptasi itu COVID-19 ini kan tidak bisa dihilangkan. Nah, bagaimana cara mahasiswa ini untuk beradaptasi di masa pandemi ini untuk mengoptimalkan pembelajaran yang seharusnya dilakukan bagi mahasiswa. Itu tanggapan saya. Saya mau nanya,
dosen memberikan tugas contohnya seperti kayak kalian mengerjakan tugas kayak meresu pembelajaran yang setelah dosen jelaskan. Itu kadang banyak mahasiswa kehilangan jaringannya. Nah, kan pasti pemahaman maksudnya itu berkurang terpotongnya pembelajaran. Nah, di situ yang membuat mahasiswa itu kurang paham. Jadi sulitnya untuk mengulang kembali, maksudnya meresu yang dijelaskan oleh dosen. Tadi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, cuma mungkin tadi sedikit menjawab pertanyaan dari Dewi. Tadi ditanyakan kira-kira solusi apa? Mungkin salah satu solusi kecilnya adalah supaya kita tetap mengontrol mahasiswa yang join di Zoom. Salah satunya mereka harus menyalakan kamera agar tetap terlihat mereka. Jadi tadi kan ini karena sempat mengatakan bahwa hanya join Zoom mereka perhatikan bisa jadi mereka tinggal tidur dan sebagainya. Nah, salah satu cara kecil yang adalah dengan menyalakan kamera. Saya ingin menyanggah ya, terkadang kan jaringan itu susah. Jadi kadang mahasiswa itu menyalakan kamera, kemudian jaringan keluar. Dan itu ya kadang nggak bisa nyalain kamera juga, jadi itu nggak tahu yang mana ada orangnya, yang mana ada orang. Kadang ada yang jaringannya yang salah. Kadang jaringannya nggak bagus. Ya. Terima kasih atas sarannya. Itu akan menjadikan masukan dari kami berdua. Terima kasih. Tadi menjawab tentang beberapa hal yang mungkin kurang dipahami oleh mahasiswanya karena mereka bicara tentang saya itu ya semasa dalam pembelajaran. Menjawab sebenarnya diarahkan kepada mahasiswa. Presi tidak hanya kepada mahasiswa, tetapi perlu ada institusi pendidikan. Dan di mana institusi pendidikan perlu mencari tahu seberapa jauh sih tingkat kecerdasan, depresi, dan stres mahasiswa. Lalu kemudian dari situ bisa merumuskan kira-kira informasi apa yang kemudian bisa diberikan dalam proses pembelajaran. Nah, jadi sebenarnya aku jawabnya tidak hanya terletak pada mahasiswa. Di mana kemudian ini sebenarnya PR kita bersama bagaimana tetapi bisa memberikan pembelajaran yang langsung direct dari pendapat karena saat ini kan memang terbatas ada sekarang para dosen kita membuat media pembelajaran yang menarik menjadi
sehingga memang perlu ada dua arah dari pendidikan, di mana pendidikan ada dosen dan ada pendidikan dan lain sebagainya. Memang, tapi tantangan kita kalau di Indonesia menurut saya ya tadi ya, tidak semua daerah, tidak semua daerah kemudian memiliki infrastruktur yang seimbang. Lalu juga menanggapi bahwa ini kan studinya studi literatur, artinya mereka mencoba melakukan studi terhadap beberapa aspek yang mengenai. Kembali kalau bicara kalau menurut saya, kita bicara mengacu kepada penyusunan apa yang kita buat. Solusi itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Kalau kita memang punya usaha baik, misalnya penelitian ini dibuka semua rumuskan semua konsep, misalnya kita akan merumuskan mana yang baru, tapi biasanya merumuskan konsep eksperimen dan sebagainya, jadi itu menjadi sebuah hal yang validitas dan reliabilitasnya bisa sebenarnya waktunya sudah lewat apa karena topiknya itu orang itu jadi pada sekali lagi kita berikan informasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dua, kalau dari daftar sih ada dua, satu dari Antasari, ada di sini. Bisa bermain juga. Saya belum ada informasi. Ada di Zoom. Oh, ada di Zoom ya. Mungkin bisa gimana caranya? Silakan. Assalamualaikum, bisa saya mulai? Oh, yang ini. Tidak ada ini, tidak ada tanda-tanda gerakan. Tapi ada ya. Suaranya kedengaran? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Puan Nurmina Syabawana. Ya, Bisa betul. cakap Indonesia atau mau cakap Inggris Bisa. atau cakap Melayu? Presentasinya dalam bahasa Inggris. Okay, English. Yes. Okay, so you prefer to deliver your presentation in English? Yes. Okay, all right. So without further ado, I would like to give the floor to you. Ladies and gentlemen, please welcome
Miss Nurmina Syabawan. Can you see my screen? Yep. Wait, is it full screen? Sorry, is it full screen? No problem. Well, we can see the screen. We have no problem. But is it in full screen? Or there's it's not large enough? Okay, I can start now, right? Yep. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good afternoon to the chairman, Bapak Segu Atio, and the amazing panelists, and all of you guys who are joining this forum. So I am honored to be part of the 5th Borneo Undergraduate Forum in Indonesia, and I am one of the representatives for UNISA, Brunei. And the topic for my research is COVID-19, the new normal in higher education. And it's specifically for UNISA students in Brunei Darussalam, in which they are facing some challenges and the difficulties in the during the COVID-19 virtual learning. So these are the contents that I will be sharing. So the first one is the introduction of my research. The second one is the materials and the methods that has been used in the research. The third one is the results and discussion, which includes the challenges and also the wisdom of virtual learning. And lastly will be the conclusion. So for the introduction, the World Health Organization has already announced regarding the COVID-19 pandemic as of 11th March 2020. So in this pandemic, more than 1.5 billion of higher education students are affected among 185 countries as a result of universities closure, according to the UNESCO in 2020. So it is required for the education institution to do virtual learning. So in order to prevent the community transmission as a resulted to the insufficient engagement between the academicians and the students. So the academicians and the students, they are needed to do virtual learning to prevent the transmission of the COVID-19 and to protect their health and also the safety. So some students, they are experiencing effective in virtual learning, but nevertheless, there are some limitation also for the students in terms of the challenges that they are facing in virtual learning.
So the materials and the methods that are being used in this research are the qualitative analysis, qualitative data, which are accumulated the literature review from the accredited journals, associated documents, and also authoritative websites that are related in this research. So for the quantitative data, I have been using the Google form to obtain the information, which are through the close-ended questionnaire, which are delegated to 150 undergraduates from local higher education institution. So as a result, for the questionnaire, from the questionnaire and survey, and also from the literature review, it found out that the virtual learning is mandatory and it must be adapted upon teaching and learning, according to Xie and his co-author in 2020. So this leads to the new normal environment where physical learning is no longer important, and they are proceeding with the virtual learning. And also this leads to the digital fatigue, whereas these are included in the drawback of virtual learning, according to the Aras Broker in 2020. But these challenges, the drawbacks and all that will be overcome by through the utilizing of the best practices for virtual learning, through the technology tools and the environment which are significant for the virtual learning. So these are the results from the questionnaire from the Google form, which has been answered by the 150 undergraduates local students. So according to this table, there are 30% of the undergraduates who are under 22 years old, and 58% are between the age of 22 and 25 years old, and there are 12% which are above 25 years old. So from the respondents, 43% of them say that it is convenient to do virtual learning, but however, 56.7% say that it is not convenient at all because there are some challenges that they are facing through this virtual learning, which will be further discussed later in the next slide. And these are the challenges that are included in the virtual learning that are faced by the undergraduate students. So for example, the challenges would be internet problem. So majority of them has faced internet problem because in Brunei during this second wave, the upsurge of the internet connection and the internet usage gives a poor internet connection in Brunei. So, and also the environment which are inconducive compared to the physical learning before this. And also from the respondents, it has been stated that the distractions at home also became the challenges that has been facing by them. So the limited concentrations, which is also faced by the respondents as well. But nevertheless, the wisdom of virtual learning it is flexible and efficient
because the information technology is affordable and internet can be used at any time and at any place. And for example, now we can also use the internet connection at any time and any place to travel to Indonesia. We can just use internet such as the Zoom meeting. And also in equity, it provides the equal opportunity towards everyone. So there is an equivalent approach to educational resources among the students. So there are no inequality for everyone, which means everyone can access to the internet. So yes, and also the digital skills. The students can acquire digital skills faster, according to Burgess and his co-author in 2020, because we are in the advancement of technology and digital skills are very important. So through this virtual learning, the students can acquire faster digital skills, which are important and significant in their learning. So in conclusion, the relevant authorities are responsible to address the challenges such as the internet connection, because it is one of the major problem in Brunei, and it must be confronted by the local higher education institution as well. And also, the virtual learning can be confronted with the adaptation of the new normal gradually with the advancement and development of technology. So these are the critical reference that has been used in my research. And that is all from me. Thank you. Thank you so much for your presentation. I think we have 5 minutes or maybe 5 to 10 minutes for questions. Anybody? Okay. So we have one question from the participant. Could you introduce yourself? Yeah. Okay, thank you for your explanation about your yes, of course, that us know that during pandemic COVID-19, many factors are changed, and one of them is about education related to your own article, right? And there are also the negative and positive impact from this situation. So my question is, from your point of view, for your opinion, what the challenges that you get and that you learn from this pandemic COVID-19? Thank you. Thank you for so for the challenges that I am experiencing through this COVID-19 pandemic in terms of virtual learning is that yes, that I have mentioned it in my research. That is also one of my challenges, including the internet connection and also the distractions at home and the less conducive environment compared to the physical learning at universities. Yes, that's all. Thank you. Does that answer your question? What do you learn from your point of view? What do you learn during your education? What do you learn?
your motivation for study or anything that Okay. What do I learn from this virtual learning is that we need to be more advanced with the technology, and it is a must motivated throughout the semester to graduate with flying colors, and also to be good in terms of the performance, in terms of assignments that has been given, and also to stay motivated. Does that answer your question? Thank you for your question. Okay. We have one more question. Yeah, I mean, we have time for one more question. Anybody? No? Is everything clear? Okay. Well, Ms. Nurmina Shahawana, thank you so much for your presentation. That was really wonderful. And I think we should give her a round of applause. Thank you. Welcome. And I guess session for today. Again, I would like to thank the committees and also the participants. We have a lot of participants here, actually. And I hope in the future we can meet and we can discuss more topics, and we can learn a lot more from each other. Well, thank you very much, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ada ya, Pak? Yang tadi tidak jadi yang tadi ya, yang tidak ada karena waktu juga masalah waktu juga. Oh, ada kan? Oh ya, ada. Tadi kalau masih tidak ada, makanya saya tidak ada. Oh, ada. Kalau ada masih baru muncul tadi. Oke. Oh, masih ada. Oke. Kalau masih ada bisa kita lanjutkan. Oke, satu lagi yang terakhir. Boleh izin sebentar, di sini masih aja sebenarnya bocor suaranya. Maaf tadi karena ada konfirmasi ternyata ada perubahan. Silakan. Boleh habis aja nggak? Pemaparan dari Karena agak Muhammad bocor suaranya. Hadi. Waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami selamat pagi dua teman saya yang bernama Audia Aprita Mahmudah dan Ahmad Baujar Al-Majari. Di sini kami berasal dari UIN Antasari Banjarmasin. Kebetulan karena dua teman saya sedang melakukan KKN tematik, maka presentasi akan dilakukan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saya mulai. Dewan Juri yang terhormat, panitia, serta seluruh peserta yang berbahagia. Kali ini kami mengangkat pengaruh sosial media terhadap degradasi moral pada generasi milenial Kalimantan Selatan di masa pandemi. Layarnya gerak atau enggak? Oke, untuk pendahuluan, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini sudah melanda negeri ini selama hampir 2 tahun. Nah, banyak sekali kasus yang biasa diangkat seperti pendidikan, ekonomi, dan hal lainnya. Namun di sini kami tertarik untuk menggali hal lebih tentang degradasi moral. Nah, kami merasa bahwa degradasi moral ini cukup mengalami penurunannya cukup signifikan, yang dimana salah satunya disebabkan oleh sosial media, apalagi di masa pandemi ini. Nah, metodologi yang kami gunakan untuk penelitian ini adalah riset kualitatif dengan metodologi kuantitatif yang dipadukan dengan analisis deskriptif. Nah, di sini ada 2 jenis sumber data, ada data primer dan data sekunder. Yang mana data primernya itu bersumber dari kuesioner yang kami sebar kepada generasi milenial yang berada di Kalimantan Selatan. Dengan total respondennya itu berjumlah sebanyak 37 orang yang tersebar di beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Selanjutnya, hasil kuesioner pun kami analisis dan representasikan dalam bentuk deskriptif, yang mana data sekundernya itu kami peroleh dari artikel serupa yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian ini. Masuk ke beberapa hasil penelitian. Yang pertama terkait berapa lama waktu yang dihabiskan dalam menggunakan sosial media setiap harinya. Nah, dari info yang kami dapat, belum ada penelitian yang resmi menyebutkan bahwa berapa batasan wajar dalam menggunakan sosial media. Namun dari beberapa sumber, 2 jam itu adalah batasan normal dalam menggunakan sosial media. Nah, dari kuesioner yang kami dapat menunjukkan bahwa 43% generasi milenial itu menggunakan sosial media selama hanya 2,7% yang menggunakan kurang dari 1 jam. Sedangkan lebih dari 5% itu menggunakan 54,1% itu menggunakan lebih dari 5 jam setiap harinya. Di sini kami dapat menarik kesimpulan bahwa kebanyakan generasi milenial itu lumayan addicted atau lumayan kecanduan untuk menggunakan sosial media. Mohon maaf, ini. Oke, lanjut ke hasil kedua. Ya, adalah bagaimana pendapat mereka, apakah sosial media itu turut andil dalam degradasi moral pada generasi milenial. Nah, dari kuesioner kami sebar dapat hasil bahwa 86,5% itu menyatakan bahwa sosial media itu turut andil dalam degradasi moral, sedangkan 13,5%-nya itu menyatakan tidak. Ada beberapa alasan juga yang mereka ungkapkan, di antaranya karena sosial media ini tidak ada batasan umur. Lalu kebanyakan dari responden juga menilai bahwa kebanyakan generasi milenial itu belum bisa memfilter konten yang ada di sosial media. Lalu juga terkait algoritma dari sosial media itu sendiri, di mana jika kita sudah pernah kemunculan ibarat konten negatif, maka akan terus memunculkan konten serupa ke depannya. Nah, terakhir, apakah pandemi ini turut memperparah degradasi moral? Jadi ada 83,8% mengatakan iya dan 16,2% mengatakan tidak. Nah, relevansinya adalah ketika pandemi terjadi dengan adanya lockdown, PPKM dan segala macam, maka menyebabkan waktu kita berada di rumah itu lebih banyak. Waktu kita di rumah lebih banyak, maka penggunaan dari sosial media pun juga meningkat. Nah, penggunaan sosial media meningkat, jika itu karena negatif, maka otomatis dapat berpengaruh pada degradasi moral yang terjadi di dunia maya. Nah, bagaimana seharusnya yang kita lakukan di masa pandemi? Jadi mengutip dari Quran Surah At-Taubah ayat 51 yang berbunyi, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya,
tidak akan menerima kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah firman kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Jadi sikap kita yang seharusnya kita lakukan pada masa pandemi adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, macamnya. Namun di masa yang sekarang ini justru hal itu malah sebaliknya, di mana kita lebih cenderung menggunakan sosial media dengan waktu intensitas yang lebih tinggi, bahkan dibandingkan dengan spiritualitas kita yang sekarang, kita untuk hidup di dunia maya itu lebih tinggi untuk beberapa kasus dibandingkan hidup di dunia real. Kesimpulan dari penelitian kami adalah bahwa sosial media itu turut andil dalam degradasi moral yang terjadi di generasi milenial Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya itu ada tidak adanya batasan umur, selanjutnya kurang bisanya memfilter suatu konten bagi generasi milenial dan juga faktor lainnya. Nah, hal ini juga tidak lepas dari dampak pandemi, yang mana membuat generasi milenial menghabiskan kebanyakan waktunya di sosial media. Nah, perilaku ini tentu berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya kita lakukan di saat menghadapi sebuah bencana. Salah satunya pandemi ini. Seharusnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bukannya malah terjadi hal sebaliknya, yakni degradasi moral. Nah, mungkin cukup itu presentasi dari saya sendiri. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator atau judges. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan dari Banjarmasin. Mungkin dari serta di sini ada yang ingin bertanya atau memberikan komentar, silakan. Kalau mau ketemu langsung boleh di agak sini aja tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak kurang jelas kalau di tempat saya. Saya tertarik sekali dengan penelitian yang disampaikan dari pertanyaan saya, ini kan penelitian itu profesi yang determinasi apa yang paling terhadap karyawannya, serta indikator yang digunakan dalam mengukur degradasi moral itu. Karena yang dijelaskan hanya faktor, tapi indikator dari degradasi moral itu apa? Jadi itu yang ingin saya tanyakan. Waalaikumsalam. Oke, mungkin saya ingin menjawab ya. Yang pertama, indikator dari kami sendiri mungkin tidak menspesifikasi itu menjadi beberapa faktor dalam bentuk tertulis karena dalam bentuk pada proses saja. Jadi kami mendefinisikan itu ada beberapa faktor, yang masalah cyberbullying, juga masalah mengumbar aib diri sendiri ke sosial media karena hanya ikuti tren. Selanjutnya, mungkin tadi boleh diulang ya, ada satu poin lagi karena agak kurang jelas juga. Halo, apakah terdengar jelas? Iya, jelas suaranya. Pertanyaannya tadi apa boleh diulang karena agak kurang jelas tempat saya tadi? Mungkin selain indikator, apakah ada yang ditanyakan lagi ya selain indikator tadi? Kalau saya salah tangkap, ada hal lainnya kalau nggak salah. Soalnya jawaban saya baru indikator. Lagi ada
masalah koneksi. Baik, Pak. Sini aja mungkin lebih enak. Tahu Pak, agak dekat. Ya. Baik, saya ulangi pertanyaannya Mas. Ya. Yang pertama tadi saya bertanya terkait dengan indikator yang digunakan dalam mengukur degradasi moral itu sendiri. Kemudian yang kedua saya ingin bertanya terkait dengan koefisien determinasi apa yang paling mempengaruhi terhadap variabel dependen atau variabel Y-nya itu. Terima kasih. Baik, untuk mungkin tadi sudah saya jelaskan ya, tidak ada spesifik dalam bentuk tuntutan karena kami jelaskan hanya bentuk parafrase di paper yang ada terkait koefisien determinasi. Menurut kami yang cukup berpengaruh itu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh generasi milenial. Karena jika mereka sudah dibekali oleh pengetahuan itu, maka mereka sudah cukup pintar dalam memfilter suatu hal. Namun karena kurangnya pengetahuan yang mereka miliki, maka mereka dapat dengan mudah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Nah, terkait cara kami melakukan penelitian di form, itu bentuknya bukan hanya pilihan sebenarnya, jadi ada bentuk essay yang kami berikan. Jadi para responden itu memberikan jawaban dalam bentuk penjelasan yang cukup panjang, makanya kami mengelaborasikan itu dalam bentuk penjelasan dan tidak kami cantumkan di PPT. Nah, mungkin itu jawabannya. Oke. Berhubung waktu kita sudah selesai, jadi kita beri tepuk tangan yang meriah dulu pada presenter. Terima kasih kami ucapkan kepada Muhammad Sadi yang telah memberikan pemaparan tentang penelitiannya, dan juga pada peserta yang telah hadir dan juga peserta yang hadir di Zoom secara virtual. Harapan kita semua apa yang telah kita lakukan hari ini bisa menambah atau membuka wawasan kita, dan tentunya sudah pasti mempererat silaturahmi antar kita. Sekali lagi, saya berharap bahwa kegiatan seperti ini tidak hanya berhenti di tahun ini, kita akan kita bisa ketemu lagi di tahun-tahun mendatang. Hanya itu dari saya cukupkan dulu dan saya tutup sesi ini dengan membaca hamdalah. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih banyak semuanya. Ada